Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hari ini, kita sudah terhubung bersama Eko Trijuni, analis internasional Mitra Futures. Ya, Pak Eko, seperti apa pergerakan dari perdagangan komoditas hari ini? Ini perdagangan komoditas didominasi oleh emas dengan volume transaksi sebesar 2.562 lot sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi. Nah, di urutan kedua adalah kopi Arabica dengan 416 lot. Demikian, Mbak. Oke, bagaimana dengan Olein, Pak Eko? Kalau Olein sih masih di urutan kedua ya untuk transaksinya, tapi kalau kita lihat Olein ini kan kalau harganya itu lebih dipengaruhi oleh CPO ya. Nah, CPO ini memang harganya mulai merangkak naik, tetapi kalau kita lihat fundamentalnya itu masih bisa dikatakan masih belum kuat ya. Salah satunya itu adalah karena adanya kemungkinan lagi itu India akan kembali menaikkan tarif impor CPO-nya. Demikian saya kira. Oke, jadi tidak direkomendasikan dulu untuk pekan ini begitu ya? Ya, Pak Eko. Ya. Ya. Lalu seperti apa reaksi investor dan juga dampak The Fed untuk menahan suku bunga terhadap komoditas? Kalau saya lihat yang langsung terdampak ya pada keputusan Fed itu menahan suku bunga adalah emas ya. Ya, ini saya kira cukup wajar karena dengan ditanya suku bunga Fed di kisaran 2,5% menyebabkan daya tarik US dollar sedikit berkurang sehingga orang pelaku pasar terutama itu cenderung akan mencari aset yang lebih safe haven dalam hal ini emas, Mbak. Demikian, Mbak. Oke, lalu soal peluang kenaikan emas, kan dalam bulan ini juga 2 minggu lalu nih emas juga sempat menurunkan harganya dengan soal uncertainty-nya corona, kemudian juga ada lagi penambahan corona dan juga proyeksi perlemahan ekonomi global saat ini. Bagaimana peluangnya ke depan? Kalau kita lihat dari 2 minggu lalu kan dia memang koreksinya cukup dalam ya, tetapi kemudian dia bisa recovery dan rebound cukup tinggi, bahkan itu tembus resisten kita yang kalau kita bicarakan 2 minggu yang lalu ya tanggal 26 Mei saya juga di interview di Berita Satu. Nah, dengan kondisi seperti ini saya pikir masih ada peluang ya untuk emas terus menguat, apalagi kalau kita lihat bank-bank sentral dunia itu cenderung hold back ya, menahan diri untuk mengambil langkah kebijakan moneter yang ketat. Sementara ini target kita untuk emas itu masih up-nya di 1.800-an dolar per troy ounce, masih sama seperti yang 2 minggu lalu saya katakan, tapi itu jika kita bisa melihat penembusan valid ke atas 1.765. Tapi seperti yang saya sampaikan juga di beberapa kesempatan, jangan kaget kalau ada koreksi lagi harga emas, karena meskipun prospek ekonomi global masih belum terlalu cerah, tapi tetap aja kemungkinan untuk pulih itu bertahap akan ada. Nah, jadi secara teknikal ada kemungkinan koreksi itu, kalau dia terjadi koreksi ya, itu ke 1.650-an atau bahkan 1.575 dolar per troy ounce. Saya kira demikian, Mbak. Baik, dengan perpanjangan pemangkasan hingga kenaikan minyak mentah ini, bagaimana Anda melihat prospek dari minyak mentah untuk pekan depan? Oke, perpanjangan pemangkasan produksi minyak mentah ya oleh OPEC plus dengan jadi OPEC dengan negara-negara produsen minyak yang non anggota OPEC itu diharapkan bisa mendongkrak harga meskipun itu cenderung untuk jangka panjang ya. Kita ambil contoh WTI deh. Kalau berhasil tembus lagi ke atas 40,45 dolar per barel, maka ada kemungkinan lanjut itu ke 50 sampai 53 dolar per barel. Nah, tapi kita tetap harus waspada kemungkinan koreksi lagi sebab dari kemarin ke 40,45 dia turun lagi kan sekarang koreksi. Nah, kita tetap harus waspada kemungkinan koreksi ke kisaran 30-an dolar per barel. Nah, di area itu nanti kita tinggal cari lagi apakah ada konfirmasi beli, kalau ada kita bisa beli lagi nanti di situ. Baik, rekomendasi Anda mungkin untuk pelaku pasar dengan prediksi pengaruh sentimen pekan depan seperti apa, Pak Eko? Saya tetap merekomendasikan memantau emas dan minyak mentah. Dengan fundamental yang ada, saya kira masih ada peluang untuk kembali membeli emas dan minyak mentah tentunya dengan memperhatikan angka-angka support dan resisten yang saya sebutkan tadi. Tapi tetap saya sarankan untuk selalu memantau perkembangan terkini karena bisa saja level-level support dan resistensi itu berubah. Nah, untuk itu saya sarankan tetap berkomunikasi dengan analis yang kompeten. Ya, misalnya bisa menghubungi analis kami di International Mitra Futures. Baik, terima kasih Pak Eko untuk informasi dan juga analisanya. Pemirsa, Eko Trijuni, analis internasional Mitra Futures.